Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Oppo A5s pada saat melakukan panggilan biasa GSM. Itu orang tidak bisa mendengar kita dengan jelas seperti itu. Jadi suara orang tersebut yang kita ajak berbicara bisa kita dengar dengan jelas, dan kemudian orang tersebut mendengar kita sama sekali tidak ada suara seperti itu, ataupun juga misalnya suaranya kecil kalau misalnya ada seperti itu. Jadi dua penyakit itu berbeda kerusakannya. Jadi kalau misalnya suaranya kecil saja, itu biasanya hanya tersumbat di lubang mikrofonnya, terutama lubang mikrofon di bagian bawah di sini. Nah, di sini ada lubang kecil seukuran jarum. Ini lubang mikrofon. Jadi kalau misalnya tertutup oleh debu, semen seperti itu, maka suara kita didengar oleh orang sangat kecil sekali seperti itu. Jadi cukup kita bersihkan saja lubangnya. Nah, yang kedua adalah kerusakannya sama sekali tidak ada. Mungkin dari efek ada terkena air, ataupun juga misalnya habis jatuh. Jadi harus kita ganti mikrofonnya. Bagaimana cara menggantinya? Langsung saja kita tutorialkan. Ini sudah kita bongkar, untuk tutorialnya sudah ada, kita bikin tutorialnya untuk cara bongkar back cover Oppo A5s. Jadi ini hanya sekilas saja, ini kita bongkar karena ini sistem lem saja. Jadi untuk membongkar kemudian pemasangan bisa kita gunakan lem untuk pemasangannya. Nah, untuk bongkarnya hati-hati, untuk ada fingerprint fleksibelnya. Jadi dari sini fingerprintnya fleksibelnya, terus lari dari sini lari ke sini seperti ini. Ini teman-teman bisa cek, lihat seperti ini. Kemudian di sini kita lepas fleksibelnya, kemudian kita angkat seperti ini. Untuk pemasangan bisa kita lem lagi menggunakan lem LCD. Nah, untuk bongkarnya tadi kalau misalnya agak susah, ini ada plat seperti kertas seperti ini. Ini ada harganya mungkin sekitar 10.000 alat khusus. Nah, alatnya khusus. Tapi kalau misalnya tidak ada, ini bisa kita ambil dari bekas botol air mineral, agak sama plastik seperti itu. Ini sudah kita bongkar. Kemudian kalau misalnya ini ada baut-baut, kita lepas dulu menggunakan obeng plus. Jadi seperti itu. Jadi kalau belum ada obeng, bisa beli dulu obeng plusnya, obeng khusus handphone. Kita beli di online, itu ada yang kurang lebih sekitar 10 ribuan, itu sudah banyak mata obengnya seperti ini. Sudah kita lepas bautnya, kemudian kita lepas untuk dudukan kartunya. Ini kita lepas dulu karena ini sudah kita lepas dari bautnya. Kita lepas seperti ini. Jadi setelah selesai, ini ada penutup koper sama ini koper baterainya. Untuk mikrofon ada di sini, ini lubangnya. Mikrofonnya ada lubangnya, ada di sini. Jadi kalau misalnya tertutup debu, bisa kita bersihkan dari sini. Ini dua ini ke sini. Jadi kalau misalnya sudah kita bersihkan masih tidak bisa, jadi kita harus ganti mikrofonnya ini. Untuk penggantiannya cukup mudah. Jadi kita lepas dulu ini speaker musiknya, ada dua buat baut ini, menggunakan obeng plus. Jadi kalau sekarang itu kebanyakan obeng plus yang kita gunakan, baik 1,5 ataupun 2,0 seperti ini. Ini kita lepas dulu, ini fleksibelnya kita bisa lepas fleksibelnya, dan kita bisa angkat seperti ini. Ini speaker musik kita lepas, ini bisa kita angkat. Nah, inilah mikrofonnya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan harus kita ganti. Nah, ini lubang mikrofonnya, sini ada lubang, ini ada lubang mikrofonnya, masuk ke sini, karet ini masuk ke sini, alurnya ke sini keluarnya. Jadi di mana mikrofonnya ini ada lubangnya. Nah, mikrofonnya ada di sini. Nah, ini segi 4 kuning ini. Jadi kalau misalnya ini rusak, caranya kita ganti satu set ini. Ini ada kabel antena, bisa kita lepas menggunakan karter. Nah, di sini diikat ujungnya. Nah, nih. Nah, inilah komponennya. Jadi kalau misalnya ada kerusakan Oppo A5s, nah ini mikrofonnya. Ini kita ganti PCB cas ini. Jadi
alatnya ini ada banyak fungsi. Pertama untuk mikrofon, kemudian untuk ngecas, ini untuk handset. Jadi satu alat ini bisa banyak sekali fungsinya. Jadi ada juga di sini ada nyambung untuk speaker musik, nyambung ke sini. Kemudian sini ada ke getar vibrator. Jadi kalau misalnya ada masuk air, pastikan ini kita cek dulu karena di sini banyak sekali fungsinya. Terutama di sini ada juga nih penghubung di fleksibel ini naik ke atas ini. Nah, ini penghubung ini tidak boleh ada yang kotor ataupun korosi. Misalnya ada warnanya tidak sama dengan yang banyak ini, misalnya ada yang hitam, itu kita patut curigai. Jadi untuk membersihkannya kita kerik menggunakan jarum seperti itu. Masih juga tidak bisa, kita bisa ganti ini PCB cas ini. Dan juga di sini harus pastikan juga sama, harus bersih, kuningnya sama seperti itu. Untuk pemasangannya mudah, tinggal kita pasang seperti ini saja, kita paskan saja. Nah, kita paskan, kemudian kita tekan saja ini fleksibelnya, kemudian kita taruh speaker musiknya. Bisa langsung kita baut tadi ini satu saja dulu misalnya biar lebih cepat. Kita anggap sudah selesai saja ini. Kemudian kita pasang antenanya. Antenanya kita pasang, kita tekan saja seperti itu. Nah, ini sudah, tinggal kita tutup, kita rapikan antenanya jangan sampai ada yang keluar. Kemudian kita tutup penutup baterainya. Ini sudah 90% selesai. Kemudian kita rapikan, misalnya ada baut-bautnya kita baut semua, sudah selesai kita baut. Kemudian ini kita pasang untuk fingerprintnya. Setelah kita baut, kita lem, kita bersihkan lem yang lama ini supaya dia tidak tebal. Kita lem menggunakan lem yang baru seperti ini. Bisa menggunakan lem LCD warna hitam ataupun warna putih. Ini harganya murah, kalau misalnya di online sekitar 7.000 seperti itu, yang 15 mili. Ataupun juga misalnya tidak ada lemnya, bisa kita gunakan lem double tip. Nah, kalau lem double tip biasanya cepat lepas, tapi kalau misalnya untuk darurat tidak masalah. Tapi jangan menggunakan lem Alteco seperti itu, bisa merusak komponen yang lain. Soalnya ini bersifat keras untuk lem Alteco ataupun lem super glue Korea seperti itu, yang sejenisnya. Jadi usahakan lem yang menggunakan karet ataupun lem double tip seperti itu. Selesai kita lem, masuk kita pasang untuk fleksibel fingerprintnya. Kita tekan saja seperti ini, nah, sampai nempel, baru kita pasang karena sudah kita lem seperti itu. Ini hanya tutorial saja. Setelah kita lem, kemudian kita ikat menggunakan karet supaya pada saat dia lemnya keras, dia posisi nempel dengan rapat seperti itu. Bisa kita dengan karet 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6. Kita tunggu kurang lebih, paling lambat paling cepat setengah jam seperti itu. Saya kira ini saja untuk cara mengatasi pada saat melakukan panggilan orang tidak bisa mendengar kita dengan jelas, tapi kita mendengar orang tersebut dengan jelas. Itu kerusakan daripada mikrofon. Sudah kita lakukan penggantian. Bagaimana cara penggantiannya? Mudah, murah. Untuk komponennya bisa kita beli di online. Nanti kita bagikan link pembelian di deskripsi seperti itu. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.